Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teori dan konsep penganggaran sektor publik. Materi kali ini akan dijelaskan oleh Ainur Rofiko, Didiatul Wardah, Siti Romla, Siti Hamia, dan Oktora Putri Kirana. Yang pertama, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat yaitu anggaran sebagai alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang pabrik. Tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat prioritas, kebutuhan, dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran dinyatakan dalam anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, jangka panjang, pendek, ataupun menengah. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Anggaran sektor publik menjadi penting karena 1. Sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. 3. Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Yang kelima, periodik, dan yang terakhir, akurat dan jelas. Kemudian pendekatan penganggaran pada sektor publik, yang terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Untuk pendekatan New Public Management terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pendekatan kinerja, pendekatan penganggaran program, pendekatan sistem perencanaan, pendekatan anggaran berbasis nol atau zero-based budgeting. Kemudian perkembangan teori penganggaran sektor publik. Gibran dan Sequat menyatakan bahwa perkembangan teori penganggaran selama ini hanyalah proses mekanikal yang untuk mengalokasikan sejumlah uang, tanpa memperhatikan pertanyaan normatif dan nilai-nilai sosial politik yang melingkupi, dan hal ini sebenarnya sudah disadari oleh SOK 70 tahun yang lalu pada tahun 1940. Gibran dan Sequat menyarankan 4 argumentasi berikut ini.
Yang pertama, teori penganggaran seharusnya selalu sadar bagaimana individu bereaksi, lokasi merekan, fungsi dan interaksi pada sebuah sistem yang lebih besar. Yang kedua, kajian tentang penganggaran seharusnya memandang anggaran hanya sebagai hasil dari sistem penganggaran, seharusnya memandang anggaran hanya sebagai hasil dari sistem yang dinamis dan multirasionalis yang mengoperasikan secara berbeda dalam bagian yang berbeda atas proses penganggaran. Yang ketiga, sebuah teori tentang penganggaran seharusnya menjelaskan bagaimana interaksi antara tingkat makro pemerintah mempengaruhi perilaku partisipan pada subsistem penganggaran dan membantu untuk menentukan kekuatan apa yang mempengaruhi rujukan kebijakan. Bagaimana tujuan penganggaran dipandang dan apa yang cocok serta hasil yang dihasilkan pada interaksi ini. Dan yang terakhir, tingkat pemisahan atas subsistem penganggaran dengan menerapkan tingkat rasionalitas yang berbeda. Model ini menyediakan kita dengan sebuah metode yang menguatkan beberapa masalah metodologi pada teori penganggaran tradisional. Penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Hitungan 2010 halaman 12 menyatakan bahwa target pencapaian SPM harus dapat diukur dengan cara menetapkan gambaran dan kondisi awal satu daerah berdasarkan kemampuan dan potensi daerah serta profil pelayanan dasar dan memberikan target pencapaian dalam batas waktu yang ditentukan. Gibran dan Sekwat menyarankan 4 argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan antar pencapaian SPM. Yang kedua, menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM. Yang ketiga, menentukan urutan prioritas kegiatan-kegiatan untuk pencapaian SPM. Yang keempat, menentukan besarannya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB. Prinsip perhitungan anggaran pada SPM. Pertama, pembiayaan mengacu pada program. Yang kedua, investasi fisik hanya untuk sarana atau prasarana yang terkait langsung dengan penerapan SPM. Yang ketiga, tidak menghitung kebutuhan belanja secara keseluruhan dan menghitung seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber biaya. Yang keempat, perhitungan keseluruhan biaya dengan memperhatikan pencapaian tahun sebelumnya, tidak menghitung kebutuhan belanja per unit kerja. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Kedua, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang terakhir, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Ada 4 tahapan siklus anggaran. Yang pertama, tahap persiapan anggaran preparation. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia.
Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksaan pengeluaran, hendaknya penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua, ada tahap ratifikasi approval ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan culture building yang memadai. Pada tahap ini, pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Yang ketiga, ada tahap implementation. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai, tahap pelaporan dan evaluasi reporting evaluation. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi. Kali ini, sistem penganggaran merupakan instrumen dari mekanisme birokrasi pada suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam anggota organisasi, sesuatu dengan perkembangan sistem administrasi publik dan tuntutan masyarakat dalam konteks sistem sosial dan politik tertentu. Berkembanglah sistem penganggaran negara menurut Bastian tahun 2006, atau yang dapat disebut dengan penganggaran sektor publik. Teori sistem terbuka memulai analisis dengan organisasi secara keseluruhan dan meneliti perilaku individu dengan melihat lokasi dan fungsi pada sistem yang lebih besar. Tipologi sistem dapat membantu menjelaskan aktivitas pemerintah sebagai satu kesatuan susunan interaktif yang menyatukan banyak jaringan internal dan eksternal, sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun anggaran berbasis kinerja memiliki kelemahan secara teoritis bagaimana dijelaskan oleh Gibran dan Sekwap, namun konsep penganggaran ini yang dianggap relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan kondisi saat ini. Terima kasih, itulah materi pertemuan kita kali ini yang membahas tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik dari kelompok 4. Jika ada kesalahan baca atau kesalahan penjelasan kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.